Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perubahan kiblat umat Islam. Tahun kedua di Madinah, sebelum peristiwa Perang Badar, turun syariat Islam yang berkaitan dengan perubahan kiblat. Kiblat artinya arah yang dituju kaum muslimin ketika melaksanakan sholat. Selama ini kaum muslimin sholat menghadap ke arah utara, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Ketika turun perintah sholat, setahun sebelum peristiwa hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. 3 bangunan suci umat Islam adalah Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjid Nabawi di Madinah. Sedangkan Ka'bah yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam merupakan bagian dari Masjidil Haram. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam sangat mencintai Ka'bah. Apalagi Ka'bah dibangun di Mekah, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus tempat lahir dan tumbuh kembang beliau. Oleh sebab itu, ketika turun perintah sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, Nabi Muhammad mengambil posisi sholat yang tidak membelakangi Ka'bah. Jadi ketika Nabi berada di Mekah, posisi Ka'bah dan Baitul Maqdis berada dalam satu garis lurus. Namun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau merasa gelisah karena harus sholat membelakangi Ka'bah. Posisi Madinah adalah di tengah-tengah antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Seringkali Nabi Muhammad menengadahkan wajah beliau ke langit. Ya Allah, hamba rindu sholat menghadap ke arah Ka'bah, seperti kala di Mekah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh kaum Yahudi untuk membuat fitnah terhadap kaum muslimin di Madinah. Umat Islam itu bisanya hanya ikut-ikutan kami. Lihat, mereka beribadah ke arah Baitul Maqdis seperti yang kaum Yahudi lakukan. Apa itu namanya kalau tidak ikut-ikutan? Dan lama-kelamaan umat Islam akan bergabung dengan kaum Yahudi dan mengikuti segala kebiasaan kami. Nabi Muhammad yang mendengar ocehan kaum Yahudi tersebut merasa sedih. Rasulullah tidak ingin kaum muslimin berkecil hati karena fitnah mereka. Beliau terus berharap kepada Allah agar kiblat diganti ke arah Ka'bah. Setiap hari aku menunggu Jibril datang membawa perintah dari Allah. Ya Allah, aku ingin umat Islam memiliki perbedaan dengan Yahudi, khususnya tentang kiblat. Setelah 17 bulan berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keinginan Rasulullah kemudian mengabulkan permintaan beliau dan mengirimkan malaikat Jibril turun ke bumi. Jibril datang ketika Nabi Muhammad sedang menjadi imam sholat zuhur di masjid milik Bani Salamah. Tepatnya 2 rakaat terakhir sholat. Jadi 2 rakaat pertama Nabi Muhammad sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu 2 rakaat terakhir Nabi berpindah posisi untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Jamaah sholat mengikuti perubahan tersebut dengan tertib. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
Nabi Muhammad senang sekali atas turunnya wahyu ini. Sekarang sholat Nabi Muhammad tidak lagi membelakangi Ka'bah. Di sisi lain, kaum Yahudi merasa jengkel dan marah. Kemudian mereka mulai menyebarkan fitnah yang lain. Sesungguhnya sholat yang syah adalah yang menghadap ke arah Baitul Maqdis, bukan ke arah Ka'bah. Aku sepakat denganmu. Perintah pertama yang turun adalah yang paling tepat. Tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus mengoceh tentang perubahan kiblat kaum muslimin sekarang. Umat Islam itu tidak punya pendirian. Dulu mereka beribadah ke arah utara, namun sekarang pindah ke arah selatan. Hal itu terjadi karena mereka masih labil. Bodoh sekali para pengikut Muhammad. Lama-kelamaan kaum muslimin yang keimanannya belum stabil mulai terhasut perkataan kaum Yahudi. Kenapa aku jadi ragu terhadap Rasulullah setelah mendengar ucapan mereka? Sudahlah saudaraku, para Yahudi itu sedang mencari-cari kesalahan Rasulullah. Jangan engkau dengarkan mereka. Tapi aku juga mulai memikirkan perkataan para Yahudi itu. Demi membuktikan perkataan kaum Yahudi yang tidak berdasar tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 143. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasulullah dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimananmu. Kaum muslimin yang lemah imannya mulai tersadar bahwa yang dikatakan kaum Yahudi salah. Dahulu kaum muslimin memang sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Namun hal tersebut semata-mata dilakukan karena keimanan terhadap Allah. Dan ketika sekarang kaum muslimin harus sholat menghadap ke arah Ka'bah juga dilakukan atas perintah Allah. Demikianlah akhir kisah perubahan kiblat umat Islam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah: pertama, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah merupakan ujian keimanan bagi umat Islam. Kedua, hendaknya umat Islam selalu taat dan patuh atas perintah Allah dan Rasul-Nya, meski itu dirasa berat baginya. Wallahu a'lam bishawab.